Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Jogja Koridor 11 dari Jenderal Sudirman menuju ke Giwangan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di halte Jenderal Sudirman yang berada di sisi timur dari Tugu Jogja. Jadi ini adalah halte terdekat di sisi timur dari Tugu Jogja. Di sini itu melintas dua rute. Yang pertama teman bus Jogja 1A menuju ke Malioboro, kemudian ke arah JEC dan sebagainya. Dan rute 11 yang akan aku naiki. Nah, rute 11 ini dulunya adalah rute atau koridor dari Terminal Condong Catur menuju ke Terminal Giwangan. Akan tetapi kemudian diperpendek hanya sampai di Rumah Sakit Panti Rapih saja. Mungkin alasannya adalah karena agar lebih efektif ya, karena jumlah armadanya di rute 11 ini itu kalau nggak salah hanya 4 buah. Jadi rute sepanjang itu hanya 4 buah. Dulu ketika aku naik ini, ketika awal diresmikan sekitar tahun 2017, waktu tunggunya itu bisa 1 jam lebih ya. Jadi nunggunya itu lama banget ya. Akhirnya aku harus naik ojek online ya, kalau misalkan mau ke beberapa tempat seperti Jogokarian. Nanti ini aku akan naik rute 11 ini. Sebenarnya dari rute 11 ini aku lanjut rute 9 tapi nggak dapat. Oke, ini bisa udah datang ya. Nah, ini aku udah naik. Jadi kita ini menuju ke Tugu Jogja dulu. Dari Tugu Jogja, kemudian nanti busnya akan berbelok ke Samsat ya, area Samsat Yogyakarta. Lalu ke Jalan Letjen Sutoyo atau Ngampilan ya, Ngampilan namanya. Dari Ngampilan kemudian nanti ke Ngabean, ke Terminal Ngabean. Kalian bisa transit koridor 3A, 3B, 6A, 6B, 10 ya, dan beberapa koridor lain. Dari Ngabean kemudian nanti akan ke Pojok Benteng Kulon. Dari Pojok Benteng Kulon nanti akan ke Rubagraha. Habis dari Rubagraha nanti ke Jogokarian. Nah, kalau kalian suka nyari takjil pas puasa ke Masjid Jogokarian, kalian bisa naik ini ya. Dari Jogokarian kemudian nanti ke UAD, habis dari UAD Ring Road Selatan itu ya. Kemudian nanti ke Giwangan terakhir. Jadi itu adalah rutenya ya. Nah, kalau dulu kan sampai ke mana itu, sampai ke Condong Catur, beririsan rute kalau nggak salah dengan rute 1B. Nah, tapi kemudian agar lebih efektif, jadi kalau mau ke Condong Catur, kita bisa oper atau transit koridor 1B ya di halte Dr. Yap. pelajar telah tiba. Sama dengan Trans Jogja lain, untuk tiketnya adalah 3.600 jika membayar tunai dan 2.700 jika non tunai, bisa menggunakan kris atau menggunakan kartu tol. Aku menggunakan kartu tol BCA Flash, jadi harganya cuma 2.700. Bayangkan dengan sejauh itu kita hanya perlu membayar 2.700. Nah, ini aku sekalian menikmati senja di Jogja dari dalam Trans Jogja Koridor 11 atau rute 11 ini. Nah, apakah rute ini penting? Sebenarnya ini rute feeder ya menurutku ya. Jadi rute pengumpan dari beberapa rute utama. Jadi rute-rute yang diresmikan pada tahun 2017 seperti rute 7, 8, 9, 10 dan 11 itu adalah rute pengumpan ya dari rute yang utama. Nah, alangkah sayangnya itu rute tersebut belum bisa optimal karena jumlah armada yang kurang, sehingga waktu tunggunya itu lama ya. Pas aku pernah naik sampai ke Condong Catur dulu, itu pernah aku nunggu dulu ya, tak katakan tadi itu sekitar 1 jam lebih.
Ketika di Condong Catur itu sudah ditunggu oleh banyak orang busnya karena ada orang yang ingin ke daerah Jogokarian. Makanya sekarang ini diperpendek rutenya. Di depan itu yang warna oranye adalah hostel yang sering aku gunakan dulu ketika ke Jogja, namanya The Hostel. Tapi sekarang aku nggak tahu ya berapa harganya. Kalian bisa ke situ, ada halte dekat situ. Di atasnya hostel itu ada rooftop ya, kemudian ada kolam renangnya. Jadi kolam renang mini seperti itu. Jadinya ini adalah salah satu penginapan yang cukup tak rekomendasikan jika kalian mau ke Jogja. Gavian telah tiba. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih. Selain jumlah armada yang kurang, salah satu alasan dari lamanya waktu tunggu rute ini adalah banyak melewati persimpangan yang macet. Seperti persimpangan di Ngabean tadi, kemudian di Pojok Benteng Kulon. Nanti ada lagi persimpangan di Ring Road, jadinya sering sekali kena macet. Nah, akibatnya waktu tunggunya itu lama. Tapi meskipun begitu ya, bus ke-11 ini seringkali itu muncul di saat yang tepat ya. Jadi ketika aku mau naik tadi itu jarak antara halte dengan busnya udah dekat. Jadinya aku bisa naik tanpa menunggu waktu yang lama.
ini busnya juga melewati Kelengkung Gading, tapi nggak ada halte yang dekat sini. Jadi kalau kalian mau turun bisa di halte Jepeng tadi atau turun di sekitar sini Polsek ya, Polsek Perbangsaan itu ada haltenya. Nah dari sini kemudian nanti ke Rubagraha, habis itu ke Jogokarian. Sensasi naik Trans Jogja saat maghrib itu sangat asik ya, jadinya berbeda suasananya. Nanti kita bisa turun di halte yang dekat dengan masjid atau di terminal. Nah kalau kalian masih bingung rutenya, kalian bisa download aplikasi Mitra Darat atau Trans Jogja. Kalau masih bingung juga, jangan khawatir untuk bertanya kepada petugas kalian mau kemana. Kalau muter-muter aja, itu pastikan kalian sudah hampir kembali ke penginapan kalian itu sekitar pukul 8 malam, karena bus Trans Jogja itu berakhir sekitar pukul setengah 9 malam ya. Jadi nggak ada bus lagi setelah pukul setengah 9 malam. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Nah ini aku sampai di Terminal Giwangan. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.